Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani dan pendengar semuanya, selamat datang di podcast inspiratif yang membahas peran penting aparatur negara dalam membangun negara. Bersama saya hari ini Widya Astuti dan penyuluh pertanian kita. Halo, saya Nadia Lestari. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu ASN yang cinta tanah air melalui peran penyuluh pertanian. Seperti yang kita ketahui, penyuluh pertanian merupakan garda terdepan dalam mendampingi petani meningkatkan produksi dan kesejahteraan. Selain itu juga penyuluh mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung program swasembada pangan. Nah, hari ini sudah hadir bersama kita seorang penyuluh pertanian yang akan berbagi pengalaman selama beliau bekerja. Halo Ibu, selamat datang. Halo, selamat datang. Terima kasih, senang sekali bisa berbagi pengalaman di podcast kali ini. Bagaimana saya akan menceritakan sedikit tentang tugas penyuluh pertanian, di mana juga merupakan salah satu bentuk dari kecintaan kita terhadap tanah air. Baiklah, kalau kita bicara tentang ASN yang cinta tanah air, sebenarnya apa sih makna hal itu dalam menjalankan tugas sebagai seorang penyuluh? Baiklah Mbak Widi, jadi menurut saya cinta tanah air itu bukan hanya sekedar slogan ya Mbak Widi ya, tetapi dalam tugas penyuluh pertanian sendiri, hal itu bisa diwujudkan melalui pengabdian kita kepada petani, kemudian menjaga ketahanan pangan, serta membantu meningkatkan produksi pertanian nasional khususnya di Indonesia sendiri. Dengan membantu petani berkembang, itu kita sudah merupakan salah satu kontribusi Mbak pada kemajuan bangsa ini. Terus berarti peran penyuluh ini tidak hanya mendampingi petani saja. Apakah begitu? Benar, tugas petani tidak hanya mendampingi petani saja, tetapi juga mendukung pembangunan nasional yang ada pada saat ini. Contohnya tuh Mbak, kita ketika produksi pertanian meningkat Mbak Widi, kebutuhan pangan masyarakat pasti akan terpenuhi dong. Nah, itu artinya kita sudah turut menjaga ketahanan pangan yang ada di Indonesia ini Mbak Widi. Dalam praktiknya di lapangan, bagaimana peran penyuluh pertanian menunjukkan kecintaan terhadap cinta tanah air melalui pekerjaan sehari-hari di lapangan? Ini menurut saya ya Mbak Widi, sebenarnya ada banyak cara. Misalnya melalui pendampingan teknologi pertanian, memberikan pelatihan kepada petani, kemudian membantu petani mengatasi hama dan penyakit di lapangan, hingga mendukung program pemerintah seperti peningkatan LTP luas tambah tanam yang tujuannya yaitu dalam mendukung swasembada pangan pertanian di Indonesia ini sendiri. Jadi penyuluh ini benar-benar menjadi jembatan antara teknologi dan petani, iya kan? Betul Mbak Widi. Penyuluh membantu agar ilmu pertanian itu bisa diterapkan langsung di lapangan bersama dengan petani. Dengan begitu harapannya produktivitas itu bisa meningkat dan kesejahteraan petani juga ikut naik. Menarik sekali. Jadi sebenarnya keberhasilan pertanian itu juga sangat dipengaruhi oleh peran penyuluh pertanian. Nah, dalam menjalankan tugas tentu terdapat tantangan, hambatan dalam kegiatan sehari-hari di lapangan. Nah, apa saja tantangan yang biasanya dialami oleh penyuluh pertanian? Kalau bicara masalah tantangan, dari segi pengalaman saya ya Mbak Widya, tantangannya itu sebenarnya cukup banyak. Mungkin yang umum saja, seperti contohnya Mbak Widya, kita nggak kenal yang namanya cuaca. Kadang kondisi cuaca itu panas, kita itu panas-panasan. Kondisi hujan kalau memang kita dibutuhkan dengan petani, contohnya seperti kemarin adanya bencana banjir. Nah, itu kita harus ikut monitoring ke lahan untuk melihat bagaimana
kondisi di lapangan sawah petani. Kita harus ikut membantu, seperti misalkan kalau misalkan diperlukan bantuan benih lagi nih positif, kita ikut membantu mereka dalam menyusun proposal, seperti itu Mbak Widi. Kemudian serangan hama, kalau petani kita ke lapangan, kita bertemu dengan petani, petani mengeluh terjadi serangan hama, kita bisa melakukan dengan yang namanya gedal Mbak Widi. Apalagi musim yang seperti ini. Iya, apalagi di Oku musim Timur. kondisi seperti ini, contohnya di Oku Timur sendiri ya Mbak Widya. Kemudian jarak lokasi, terkadang kita jarak lokasi dari rumah ataupun dari BTP itu berbeda-beda. Ada yang kalau kayak saya ini jauh, kebetulan saya di sini dapat 3 wilayah Mbak Widi. Nah, untuk lokasi jaraknya itu lumayan, sekitar setengah jam, ada yang sampai 1 jam Mbak Widi. Namun sebagai ASN, apapun bentuk tantangan yang kita hadapi, kita harus tetap semangat sih Mbak Widi, karena ini merupakan tugas kita untuk sebagai bentuk pengabdian kita kepada masyarakat dan negara, yang pasti itu sih Mbak Widi. Kalau tantangan dari saya berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri. Wah, hebat Bu Made. Berarti semangat cinta tanah airnya Bu Made ini sangat besar ya. Iya. Karena terlihat dari dedikasi, perhatian, pendampingan terhadap petani untuk tetap melayani. Ya benar sekali Mbak Widi, karena itu sudah merupakan tugas tanggung saya sebagai ASN. Ketika kita melihat petani kita itu berhasil dalam panen dan mendapatkan hasil yang baik, itu menjadi salah satu kebanggaan sendiri sih pastinya Mbak Widi, karena kita sebagai penyuluh artinya sudah berhasil dalam mendampingi petani di lapangan seperti itu. Nah, sebelum kita menutup podcast hari ini, mungkin ada pesan dan kesan untuk para penyuluh di Indonesia nih, apalagi sekarang kan Prabowo sedang mencanangkan program swasembada pangan. Nah, pesan dan kesan untuk para penyuluh atau petani muda atau generasi muda yang ingin berkontribusi di sektor pertanian ini apa? Sebenarnya pesan saya nggak banyak dan cukup sederhana sih. Cintai profesi kita, teruslah mendampingi petani dan dengan sepenuh hati. Pertanian adalah sektor yang sangat penting bagi bangsa, dan penyuluh memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga ketahanan pangan. Jadi teruslah semangat, teruslah mendukung swasembada pangan, kita pasti bisa. Baik, terima kasih atas sharing yang sangat inspiratif pada siang hari ini dengan cuaca yang panas. Iya, lumayan hot ya Mbak. Tetapi semangat Ibu Made sebagai penyuluh ini tidak henti-henti, tetap panas, hujan, tetap ke lapangan. Diterabas, Mbak. Ya, benar. Nah, semoga semangat ASN yang mencinta tanah air ini terus tercermin melalui kerja nyata penyuluh pertanian Indonesia dalam mendampingi petani menuju program swasembada pangan berkelanjutan. Saya pamit undur diri, saya Widya Astuti, sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap semangat membangun pertanian Indonesia.